Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayo bunda sekalian, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah mempertemukan kita malam ini dalam majelis ilmunya. Semoga dengan sederhana upaya kita semuanya mendekati Allah, Allah ijabah semua hajat kita semuanya. Allah berkenan ampuni segala dosa-dosa kita yang masa lalu, dan Allah izinkan memperindah rencana kita, masa depan kita dengan penuh dengan ridho dan rahmat-Nya. Alhamdulillah berkat kasih sayang Allah juga malam ini saya bisa membersamai panjenengan semuanya. Kita semuanya sedang belajar bersama, sedang upaya merayu Allah supaya maunahnya, pertolongan Allah itu datang bertubi-tubi pada kehidupan kita semuanya. Amin. Dan yakinlah ayah bunda yang dirahmati Allah, yang sedang berbahagia, di masing-masing tempat kita Allah kirimkan malaikat-malaikatnya yang mengamini segala hajat kita, yang mendoakan kita, yang mencatat amal baik kita. Semoga yang sederhana ini yang bisa kita lakukan bisa memperberat amal kebaikan kita kelak, dan bisa menjadikan kedekatan kita semakin bertambah pada Allah ya. Malam ini kepada Bapak Ibu CTMR juga yang saya hormati, insya Allah malam ini banyak yang hadir ya. Mohon izin dengan kerendahan hati saya kepada Bunda Nurbaiti dan teman-teman semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang juga saya berusaha untuk selalu praktekkan ya, dengan judul malam ini Cermin Ajaib. Sesuatu yang tidak disengaja bagi kita, tapi yakinlah ayah bunda bahwa semuanya tidak akan lepas dari skenario Allah. Allah the best planner. Allah lah pemilik skenario terbaiknya. Walaupun kita sudah rencana, kalau Allah tidak akan menghendaki, maka tidak akan sesuatu itu akan terjadi. Termasuk majelis kita malam ini, bahwa malam ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesehatan, dengan penuh keimanan Allah himpun kita semuanya. Ini merupakan nikmat yang luar biasa ya dari Allah. Semoga dengan hati yang bahagia dalam bermajelis ini, Allah kirimkan rezeki yang bertubi-tubi kepada ayah bunda sekalian, kita semuanya yang di sini, mungkin yang hadir dengan persoalan, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Cermin ajaib. Suatu cermin adalah sesuatu yang sebenarnya dalam kehidupan kita itu yang sering kita butuhkan. Kalau saya boleh bertanya, nanti di kolom chat bisa ditulis nggih, biar saya tidak berasa ngomong sendirian. Kira-kira dalam satu hari ini, ayah bunda sudah berapa kali bercermin? Boleh dibantu di kolom chat? Sudahkah ayah bunda bercermin hari ini? Atau belum sama sekali? Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali ya. Kenapa ya kita ada yang sudah menulis berkali-kali? Kenapa ya kita hobi sekali ya bercermin ya? Ada yang Pak Ujang Gunawan ini sudah 3 kali. Ini rasanya bukan hanya kaum hawa yang suka ya, semuanya suka bercermin. Anak-anak pun suka bercermin. Berharap cermin itu bisa membantu kita. Apalagi kalau kita lagi menghadiri suatu undangan gitu ya. Wah, cermin itu pasti yang kita cari, yang kita butuhkan. Kalau nggak cermin di rumah, sudah bercermin baik-baik di rumah, masih aja di spion mungkin ya, kita ingin menengok lagi gitu, mungkin lewat HP, selfie, dan lain sebagainya. Rasanya
cermin itu selalu kita pandangi diri kita. Kenapa kita ingin bercermin? Karena kita ingin terlihat lebih baik, terlihat lebih cantik, terlihat lebih tampan, ya. Itulah fungsi cermin. Jadi sudah menyatu dalam kehidupan kita. Rasanya sehari tidak bercermin itu ada yang sesuatu yang kurang gitu ya, ada yang tidak enak gitu. Jadi itulah cermin dalam hidup kita. Kita ingin kelihatan yang lebih baik, kita ingin melihat cemong-cemong kita, yang mana yang harus kita perbaiki. Gitu ya. Itulah cermin. Begitu juga sifatnya rezeki. Jadi ketika kita belajar magnet rezeki, jurus-jurusnya magnet rezeki itu satu sama jurus yang lain itu saling berkaitan. Cermin ajaib ini juga ada kaitannya dengan paradox of candy ya. Jadi sesuatu hadiah, sesuatu rezeki, sesuatu kebaikan itu ketika Allah berikan kepada suatu hamba, itu pasti Allah akan kasih musibah dulu. Pasti Allah akan kasih persoalan dulu. Allah kasih ujian dulu. Sesuai dengan hadis Rasulullah ya, tidaklah seseorang itu diberikan kebaikan atau rezeki, melainkan dia akan diuji. Dan itu harus kita yakini, karena Rasulullah kita yang menyampaikan. Itu bukan sekedar penulis dan pepatah ya, tapi itu hadis Rasulullah yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Ternyata setiap rezeki yang datang itu dibungkus dengan segala persoalan. Peran cermin. Tadi sudah saya sampaikan bahwa cermin itu untuk melihat apa adanya kita yang ada dalam kaca cerminnya ya. Dan sifat cermin dalam rezeki itu seperti apa? Sifat cermin dalam rezeki itu untuk melihat diri kita ini sudah pantas enggak ya ditolong sama Allah. Lah, cermin rezeki itu ibarat seperti jodoh sifatnya. Jadi rezeki itu akan mudah tertarik kepada orang yang menawan, yang penampilannya bagus, rapi, baunya wangi gitu ya, secara natural ya. Ketika kita sudah belajar magnet rezeki, bahwa setiap rezeki kita dititipkan kepada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain sebab kita, maka penampilan kita itu tidak hanya menunjukkan kita menghargai diri kita, tapi menunjukkan kita menghargai orang lain. Kok bisa? Karena dengan bauan kita ya, kalau mungkin perempuan tidak boleh terlalu wangi ya, bau yang menyenangkan lah. Dengan penampilan rapi kita membuat orang lain yang melihat itu nyaman, sama saja kita dengan memuliakan dan membahagiakan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sadari bahwa kita belum membersihkan diri, terus menemui orang klien atau orang lain, mitra, tetangga, keluarga, dalam keadaan badan kita masih, mohon maaf ini ya, mohon izin ya, masih berbau gitu ya. Rasanya orang sekitar kita itu nggak nyaman gitu. Walaupun diri kita sudah merasa bau gitu ya, kita nyamankan diri kita, kita sendiri aja nggak nyaman, apalagi orang samping kita. Dan sebab terganggunya orang lain oleh kita itu juga membuat perisai baru oleh kita. Tanpa kita sadari orang nggak nyaman ya sama kita, apalagi saat kita berpergian, nggak menjaga bau badan kita gitu ya. Orang yang berlama-lama di samping kita, kanan kiri kita pasti akan mencium bau tidak sedap itu, dan otomatis kita membuat perisai baru dengan tidak nyamannya mereka sebab kita. Jadi sama ya sifatnya, rezeki itu adalah ingin tertarik sama orang-orang yang rapi gitu, kayak ibarat rezeki kalau bisa ngomong, aku mau dong ikut sama kamu gitu ya, kamu kelihatannya enak gitu dipandang gitu ya, karena rezeki kita dititipkan pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, bagaimana cermin ajaib dalam kehidupan kita? Sifatnya cermin tadi adalah untuk melihat, menyadari diri kita apa adanya, seperti apa sih. Tanpa cermin kita tidak bisa melihat cemang-cemong
segala kekurangan, kesalahan yang ada pada diri kita. Sifatnya rezeki tadi kan menarik. Akhirnya cermin ajaib itu adalah semua persoalan, semua ujian, tantangan yang Allah hadirkan untuk kita, itulah cermin ajaib kehidupan kita. Sesuatu yang diskenario Allah di luar kita itu pasti skenario dan pasti benarnya. Yang ada di dalam diri kita itu adalah keinginan kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu kita. Terkadang keinginan kita itu juga dikabulkan sama Allah. Tapi terkadang keinginan kita itu belum dikabulkan oleh Allah. Tapi satu hal yang harus kita jaga, yaitu prasangka baik kita sama Allah. Bahwa yang Allah tunjukkan ke kita, cemang-cemang kehidupan kita, itu untuk Allah itu, untuk kita itu untuk memperbaiki diri kita, agar lebih disayang sama Allah, agar lebih dijaga sama Allah. Contoh cermin kehidupan ya, ketika kita punya persoalan dengan tetangga, dengan yang dekat saja, dengan suami, dengan anak, itu sebenarnya kalau kita mau cermin nih, Allah ingin kita itu menyadari bahwa semua yang terjadi persoalan itu karena sebab ada peran dosa kita, ada kesalahan kita, sehingga cermin itu muncul, persoalan itu ada. Itu yang harus kita sadari. Jadi kalau kita tanya siapa yang mau ajaib, semuanya bilang saya, gitu ya. Kalau kita mau tanya siapa yang mau ajaib, saya, gitu. Tapi sudahkah siap kita bercermin, gitu ya? Ada yang harus syarat pertama ketika kita mau ajaib dengan menggunakan jurus cermin ajaib itu, yang harus pertama kita lakukan adalah menyiapkan mental bercermin. Karena tidak semuanya orang itu siap bercermin. Mereka tuh hanya ingin kelihatan baik gitu ya, hanya melihat ini. Padahal cermin tadi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menunjukkan apa adanya kita yang harus kita perbaiki seperti apa gitu ya. Gak mungkin cermin itu berbohong sama kita. Apa adanya lah jilbab miring, ya dibilang miring gitu ya. Gak mungkin cermin itu ketika kita jilbab miring, oh cantik, oh warnanya lebih indah, tidak. Pasti apa adanya yang cermin lakukan ya. Jadi kalau kita mau ajaib dengan jurus cermin ajaib, maka yang harus kita siapkan mentalnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika kita diserempet mobil atau motor gitu ya, yang harus pertama kita lakukan adalah alarm Allah tuh sudah berbunyi mengingatkan kita. Wow, ada apa ya sama saya? Kira-kira tadi pagi sholatnya sudah tepat waktu belum? Atau ada apa ya prasangka saya ya yang membuat Allah itu menunjukkan sesuatu itu untuk kita ambil hikmah. Ketika kita sama anak kita mungkin di sekolah lagi ada persoalan, sama temannya ada persoalan, itu bukan gurunya yang tidak benar menyampaikan, itu bukan karena yang lain, tapi yang harus pertama kali kita lakukan adalah meraba diri kita sendiri. Ya Robi, kenapa ya anak saya seperti itu? Maafkan saya salah, saya siap belajar. Tengok lagi, apa mungkin saya kurang ya mendoakan anak saya, atau mungkin ada dosa saya. Sehingga anak saya itu menyerap energi saya yang tidak baik. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita teliti. Seperti kata psikolog, saya pernah mendengar di Instagram tulisan ya seorang psikolog, tapi saya tidak ingat namanya. Ketika seorang itu berzina, maka getaran rasa yang paling pertama kali dirasakan itu adalah bukan pasangannya, karena pasangan itu orang lain, tapi anaknya. Jadi bayangkan ya Bu, dosa orang tua itu ternyata tervibrasi ya, terasakan
getarannya itu kepada anak turunannya. Jadi kalau ada seseorang anak yang lagi ada persoalan, maka sebaiknya orang tua dulu yang muhasabah. Ya Allah, saya salah apa ya? Jadi harus kuat mentalnya. Ketika barang kita dicuri sama orang, gitu ya. Maka karena kita kan mau ajaib, bukan ingin pencurinya ajaib. Kalau kita ingin ajaib, berarti yang muhasabah kita. Bukan, wah pencurinya ini harus saya taklimin nih, harus saya tangkap, nanti saya nasihati. Berarti kita fokusnya mengajaibkan pencuri ya. Kalau kita fokusnya kita sendiri ingin ditolong sama Allah, kita ingin ajaib, kita ingin pertolongan Allah datang, maka tidak mungkin sesuatu itu hadir dalam kehidupan kita yang muncul secara tiba-tiba. Tiba-tiba bagi kita, tapi tidak tiba-tiba bagi Allah. Semuanya baik skenario, semuanya sudah ditakdirkan Allah. Jadi daun jatuh dari pohonnya pun dalam hutan lebat, itu pun Allah sudah tahu, sudah merestui itu jatuh, apalagi dalam kehidupan kita. Jadi itu pasti ada kesalahan saya, harta saya mungkin yang kemarin tidak benar ya Allah, atau mungkin Engkau inginkan saya rasa syukurnya bertambah, atau mungkin saya kemarin sombong ya Allah, saya kemarin itu sombong karena saya merasa sudah kaya, sudah berkecukupan, ada sedikit riak dalam hati saya sehingga Allah tegur seperti itu. Jadi mental jadi kalau kita ingin bercermin, ya itu yang harus disiapkan, yaitu mental bercermin. Dan mental bercermin itu, Bu, Bapak Ibu, tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita siap belajar, maka harus siap praktekkan. Ilmu magnet rezeki kalau hanya sekedar dipelajari, ya sekedar ilmu. Tapi kalau dipraktekkan, itu maka efek luar biasa yang kita rasakan dampaknya. Jadi kalau kita sudah siapkan mentalnya, maka tidak ada istilah pepatah buruk muka cermin dibelah. Jadi kalau kita lagi ditunjukkan Allah cemong-cemongnya, wah ini yang salah cerminnya ini, saya sudah benar. Gitu ya. Tapi kalau dalam cermin ajaib bahwa cermin itu benar dan kitalah yang harus memperbaiki. Jadi harus siap mental, bukan siap untuk mencari alasan mengkambing hitamkan seseorang ya. Mungkin ada seorang pasangan yang selingkuh ya. Itu kan dia yang selingkuh. Kenapa saya yang disuruh bercermin gitu ya? Kenapa saya disuruh bercermin? Pasti ketika Allah tunjukkan peristiwa itu kepada kita, Allah ridhoi peristiwa itu kita alami, maka Allah punya maksud. Punya maksud. Allah itu suruh berkaca. Apakah mungkin dulu sebelum akad nikah kita menjalani proses ta'aruf yang sudah benar, atau mungkin kita melanggarnya dengan mungkin pacaran dulu mungkin dan sebagainya. Itu mungkin teguran sama Allah, kecil-kecil pasti ditegur itu. Atau mungkin kita kurang menjaga pasangan kita, atau mungkin kita kurang menghargai pasangan kita dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin pasangan kita kembali, maka hal yang perlu dilakukan adalah menggunakan cermin ajaib itu. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap. Bahwa sesuatu itu ada peran dosa kita, sehingga Allah itu memberikan kita alarm. Alarmnya sudah berbunyi nih, gitu. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Jadi untuk orang lain itu kita nggak bisa memperbaiki, Bu. Walaupun itu anak darah daging kita sendiri nggak bisa. Itu sudah ranahnya Allah. Yang kita bisa perbaiki itu hanya diri kita. Jadi fokuslah memperbaiki diri kita, maka energi yang akan kita pancarkan itu akan bisa menarik biidnillah atas pertolongan Allah. Jadi ketika kita fokus memperbaiki diri kita, maka pertolongan Allah turun. Allah yang pegang hati-hati hambanya, hati anak kita, hati suami kita, hati tetangga kita, hati mertua kita, hati klien kita yang mungkin kenapa piutang nggak dibayar-bayar, kenapa amanah saya nggak lunas-lunas gitu ya.
Sebelum kita mencari kambing hitam yang banyak yang ini dan itu, maka sebaiknya kita harus tengok diri kita sendiri. Kemarin ya dalam minggu ini, alhamdulillah saya berkesempatan belajar lagi di Zoom Pekalongan waktu itu ya, ada tema perisai rezeki bisnis gitu ya. Jadi kalau bisnis kita lagi tidak lancar, bukan kita menyalahkan situasi, oh musim pandemi gitu ya, oh PMK wajar dong, oh ini lagi musim kuliner lagi tidak ramai, jadi kalau saya bisnis kuliner tidak ramai berarti wajar dong. Bukan, karena ramai tidak ramainya usaha kita, rezeki kita itu tergantung sama perisai rezeki kita, bukan musim. Terbukti di musim pandemi, di masa corona, orang semakin kaya banyak kok ternyata. Ternyata Allah beri peluang bisnis yang baru bagi orang lain banyak kok ternyata. Tapi kok kenapa kita gitu? Kita berasa ingin mencari ini ya, pembenaran gitu ya. Kan musim pandemi, kan ada PMK gitu. Merasa kita itu enggak sendirian gitu. Sebenarnya apapun yang terjadi sama hidup kita, Allah takdirkan itu muncul karena persoalan itu ada, karena ada peran dosa kita. Lah, ketika kita berbicara soal mental bercermin ya, karena mungkin cermin itu ada di kita, tapi kitanya nggak mau cermin, kitanya nggak ngerasa gitu. Yang dia selingkuh, kenapa saya harus bercermin gitu ya? Dia yang berbohong, kenapa saya harus yang bercermin? Sehingga keajaiban atau pertolongan Allah itu tidak menghampiri kita. Yang kedua, menyadari bahwa itu adalah cermin. Yang kedua itu menyadari itu adalah cermin. Jadi terkadang kita ini tidak menyadari kalau itu cermin. Ketika kita belajar cermin ajaib ini, kita itu berasa lebih sensitif ya. Nanti akan sensitif. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu sesuatu yang Allah sengaja. Kira-kira Allah pesan apa ya sama kita? Tiba-tiba saja saya dapat WA seperti ini dari tetangga misalkan. Tiba-tiba saya di WA sama wali kelas anak saya yang di sekolah. Gitu. Tiba-tiba saya ketika saya ikut kajian, kenapa saya mendengar hal ini ya? Kira-kira Allah ingin memperbaiki saya di sisi yang mana ya lah? Itu harus kita raba-raba. Jadi cermin kehidupan kita ini ibu bapak yang dimuliakan Allah itu luas sekali. Karena cermin kehidupan kita itu semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, dan semua yang kita rasakan itu semuanya cermin. Ketika kita merasa bahwa Allah itu adalah the best planner, Allah yang menatap kita saat ini, malam ini, Allah tuh tahu sebelum kita tuh kasih tahu, Allah tuh tahu, maha melihat kita, maha mendekat kita, Allah yang merawat kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang penuhi kebutuhan kita. Ketika kita ada persoalan, biasanya kita nggak sibuk untuk memperbaiki diri, kita nggak sibuk untuk bercermin, tapi yang kita lakukan adalah mencari solusi yang lain, sibuk sendiri dengan menyalahkan yang lain, membenarkan ego kita, membenarkan kesalahan kita. Kan itu benar ya kalau aku jawab gini ya. Biasanya kita kalau kita ada persoalan atau mungkin dengan seseorang gitu ya, kita curhatnya, benar kan ya aku seperti ini ya. Seolah-olah itu kita mencari pembenaran akan dosa kita. Kita nggak ingin tahu kelemahan kita itu seperti apa. Padahal rezeki itu akan mendekat ketika kita itu mau bercermin. Ya Allah, mau menyadari ternyata kesalahan saya seperti ini, ya Allah. Ketika kita ada Allah kasih persoalan yang tidak mudah, itu kalau kita sadari Bapak Ibu, Allah itu lagi sayang-sayangnya sama kita. Allah itu ingin me time sama kita. Yuk jalan bareng yuk sama aku. Allah tuh pengen jalan bareng sama kita. Biar kita tuh bisa testimoni. Selama ini kan kita sering nih
membicarakan Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sifatnya Asmaul Husna itu ada 99 gitu ya. Dan lain sebagainya. Kita sering membicarakan Allah, tapi kita jarang ngobrolin sama Allah. Kita jarang ngajak ngobrol sama Allah. Ini saya kemarin ada testimoni ya, saya coba ini. Rasulullah saja dalam hadis disebutkan, sandalnya Rasulullah putus aja, Rasulullah mengadu sama Allah. Apalagi kita ini kalau soal persoalan yang besar aja berasa, ya Allah tolong dong gitu ya. Kalau ada persoalan yang ini, sering kita itu tidak menghadirkan rasa kita itu butuh sama Allah. Saya kemarin mencoba ini ya, karena saya ini trauma, pernah ditabrak mobil dari belakang gitu ya. Jadi kalau di jalan raya malam hari itu bagi saya sesuatu gitu. Mungkin bagi ayah bunda bapak ibu berasa biasa, tapi saya sesuatu. Jadi saya niat dari rumah itu, karena saya harus mengantarkan peralatan kemah anak saya. Ya Rob, temani dong saya. Nanti saat saya mau belok, saya berangin ya gitu. Itu saya lakukan, sudah saya sengaja sejak saya belum naik motor. Jadi saya masih mau keluar rumah, saya sudah bilang gitu sama Allah. Nah, saat saya waktu sholat, ya Allah saya mau sholat dong di masjid itu, minta tolong dong seberangin. Saya tahu, saya yakin banget bahwa dalam lalu lintas di jalan pun Allah itu berkehendak, Allah itu ada. Lalu lintas, ada orang yang mungkin tertabrak atau tidak, itu karena Allah sudah berkehendak. Karena itu sinyal saya perkuat. Ya Allah temani dong, saya ingin jalan bareng sama Allah saat ini gitu. Ya Allah saya mau sholat di masjid itu, seberangin dong gitu. Saat sudah sholat, saya butuh membelikan jaket anak saya. Ya Allah mudahkan dong, saya pengen yang kayak gini loh ya Allah. Saya bicaranya sedetail mungkin, kayak seperti saya itu lagi berbicara sama seseorang gitu. Saya pengen yang warna ini, ya Allah bahannya seperti ini, harganya sekian gitu. Ternyata Allah permudah gitu. Saat saya juga menuju pondok, ya Allah seberangin dong, tiba-tiba jalan yang ramai itu Bu, dalam sekejap sempat tidak ramai sebentar. Jadi saya nyaman gitu loh nyabrang. Habis itu saya tengok, oh ramai lagi. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih saya sudah dikasih kemudahan jalan gitu. Jadi ketika kita merasa dibersamai Allah, ditolong sama Allah, bahkan masalah apapun yang menurut kita tidak mudah itu akan mudah. Selama ini kita itu yang ada membesar-besarkan masalah, sehingga pertolongan Allah itu berasa kecil. Tapi cobalah datang kepada masalah. Wahai masalah, dengan gagah, dengan Superman gitu ya, dengan gagah, dengan cantiknya kita, dengan angunnya kita, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Maka segala persoalan itu berasa mudah gitu ya. Kan kita punya Allah yang maha besar. Jadi ketika pertama hal yang kita lakukan adalah siap bercermin, yang kedua adalah menyadari bahwa itu Allah tunjukkan untuk kita memperbaiki diri. Seperti yang testimoni Ustadz Nas dengan Dokter Krisanti ya, rahasia ketika kita masih diberikan umur adalah untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Jadi setiap kita bangun tidur kita harus sadar, ya Allah, Engkau hidupkan saya ini bukan dengan tidak ada maksud. Pasti Engkau sudah kasih saya itu kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, kita harus bersyukur ketika cermin itu Allah tunjukkan. Ya Allah, alhamdulillah Engkau belai saya, Engkau dekap saya dengan segala persoalan, musibah, atau apapun itu ya. Jadikan ini menjadi ridho ya Allah. Engkau ridho kepadaku. Jadi seseorang yang sudah merasa bersyukur, itu berasa nikmat semuanya. Berasa ketika jiwa kita tenang, musibah, persoalan itu berasa nikmat. Coba kalau jiwa kita tidak tenang ya, nikmat pun tidak berasa musibah, nikmat pun akan berasa musibah. Kalau ibu-ibu ini ya, mungkin saya kaum hawa mungkin, jadi saya contohkan diri saya sendiri ya. Kalau saya lagi ada persoalan mungkin, atau lagi
hormonnya tidak baik, mau mendekati menstruasi gitu ya. Ketika kita ada persoalan sedikit kelihatan sensitif gitu. Mau nyapu saja tuh berasa tidak ringan. Apalagi ada persoalan dengan yang membuat suasana hati kita berubah gitu. Itu mau makan nggak enak gitu ya, mau mengerjakan pekerjaan rumah nggak enak, maunya rebahan aja ya. Itu saat kita nggak mensyukuri semuanya itu nikmat. Apakah tidak boleh kita me time sejenak gitu ya? Boleh, karena kita ini manusia dengan penuh rasa ya. Kita ini bukan malaikat yang tugasnya satu, ini ya. Bukan malaikat kita harus sadari kita ini manusia penuh rasa, kita ini diberikan oleh Allah air mata. Allah menciptakan air mata itu untuk detox diri kita ya, untuk melegakan kita, nggak apa-apa sekali-kali kita mengeluarkan emosi kita, ya Rob saya berasa tidak kuat ya Rob, tolong hamba gitu ya, nggak apa-apa me time gitu ya, ada manusiawi sekali ya sifat manusia yang keluar saat itu, tapi persoalannya jangan lama-lama dan sabar kuat itu perlu latihan. Kemarin saya dapat persoalan yang lebih besar dari ini saya bisa, harus mensyukurinya. Alhamdulillah. Ketika kita mensyukurinya, berasa muncul rasa cinta. Kalau sudah bersyukur itu cinta. Jadi bukan hanya kita menerima segala takdir Allah, tapi kita mencintai takdir Allah. Terima kasih ya Rob, Engkau sudah berikan laki-laki terindah menjadi suami saya. Engkau sudah berikan putra-putri terbaik kepada kehidupan saya, orang tua terbaik dan sebagainya. Akhirnya rasa syukur itu menimbulkan rasa cinta. Ketika kita sudah ridho sama Allah, ketetapan Allah, apapun itu bentuknya, maka Allah juga akan ridho terhadap kita. Ketika Allah sudah ridho, maka kemudahan-kemudahan itu yang akan kita dapatkan. Pertolongan Allah itu yang akan kita dapatkan. Dan yang keempat, langkahnya yang cermin ajaib ini adalah memperbaiki diri. Ketika kita sudah tahu cemang-cemong kehidupan kita, maka yang sudah Allah tunjukkan ke kita, maka kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita ini ya punya anchor ya, deep anchor ya. Masa lalu kita seperti apa, kita dosa-dosa kita seperti apa. Maka RFF lah, maafkan sebelum kita memaafkan orang lain, maka maafkanlah diri kita sendiri. Memberi kesempatan itu kepada diri kita sendiri. Kita bisa kok, bisa berubah, kita bisa kok lebih baik. Dulu saya yang tidak sabar, saya bisa kok lebih sabar gitu. Dulu saya mungkin punya hobi yang tidak baik, sekarang bisa kok saya rubah hobinya gitu. Jadi sebelum kita bisa memaafkan orang lain, maafkanlah diri sendiri, kasih kesempatan kita bisa berubah. Gitu. Terus kita melakukan, kalau di magnet rezeki ya RFF gitu ya. Jadi memaafkan, melupakan, seperti itu. Jadi ketika kita sudah bermental berkaca ya, sudah punya mental untuk bercermin, yang kedua mengetahui dan menerima semua yang terjadi adalah cermin untuk kita. Yang ketiga kita mensyukuri, alhamdulillah, engkau tegur ya Rob, ini untuk saya memperbaiki diri dan kualitas hubunganku denganmu ya Rob, hubunganku dengan manusia sebelum engkau panggil saya pulang. Dan yang keempat, ketiga mensyukuri, yang keempat memperbaiki diri, maka yang kelima adalah keajaiban itu bertubi-tubi akan datang menghampiri kita. Selama ini dalam keberhasilan kita mungkin ya, kita merasa bahwa itu karena saya yang pandai, itu karena saya yang pintar, itu karena akal saya, itu karena fisik saya yang kuat ya. Seringkali kita merasa bahwa apa yang Allah sudah berikan kepada kita itu karena usaha kita gitu. Jadi ketika ada persoalan yang muncul, rasanya ya Allah, ternyata hanya Engkau yang maha kuasa, hanya Engkau yang maha besar.
ternyata saya nggak bisa apa-apa ya Rob. Ketika kita ada persoalan yang tidak semua orang bisa menolong kita ya, bahkan orang menjauhi kita ya. Sejatinya Allah itu ingin mendekap kita. Allah itu rindu sama kita. Allah itu ingin jalan bareng sama kita. Allah ingin kita puji-puji Allah gitu. Alhamdulillah segala puji itu hanya bagimu ya Rob, hanya bagimu ya Rob. Ketika ada kemudahan yang Engkau berikan melalui hambamu yang lain sebagai perantara terhadap solusi persoalanku, itu hanya Engkau yang sengaja hadirkan dia. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, maka hidup kita berasa bahagia, nyaman gitu ya Bu. Dan ada satu cermin ajaib yang paling objektif ya, yang paling objektif, cermin ajaib yang paling dahsyat, dan Rasulullah selalu menggunakan cermin ajaib ini ya. Ketika punya persoalan, Rasulullah selalu menggunakan cermin ini, yaitu Al-Quran. Kalau dalam ilmu magnet rezeki kita kenal dengan ilmu Garbutala, menggetarkan getaran sefrekuensi dengan Al-Quran. Itu pun juga ada ilmunya ketika kita menggunakan istikharah bil Quran ya, minta petunjuk sama Al-Quran gitu ya, minta petunjuk Allah melalui Al-Quran. Itu yang pertama yang Ustadz Nas ajarkan, yaitu kita harus turunkan garis kebenaran. Kita harus merasa salah dulu. Kalau kita sudah merasa salah, berarti yang di depan kita benar. Kalau kita merasa paling benar, kita merasa bahwa yang di depan kita Allah tunjukkan apapun itu nggak berefek gitu, nggak bergetar gitu. Ah ini ayatnya kali ya yang salah. Saya kalinya bukanya tadi nggak ini kali ya, nggak benar kali ya gitu. Jadi nggak bisa menerima semua ayat Allah. Jadi kalau kita turunkan garis kebenaran kita sudah bercermin, kita sudah mengaku salah sama Allah, ya Rob, saya ini salah. Persoalan hadir, datang silih berganti itu karena ada peran dosa saya ya Allah. Ampuni saya ya Rob. Saya akui sekian-sekian. Karena itu Ustadz Mas kan bilang kalau mau Garbutala sebaiknya ditulis dalam diari gitu ya. Kenapa? Karena lebih detail gitu. Walaupun kita tahu Allah itu tahu apa yang kita rasakan, tahu banget, tahu banget. Semua ini ya Bu, orang Bapak Ibu yang di sekitar kita, ada suami, ada istri, ada mungkin saudara kembar mungkin ya, orang tua yang paling tahu kehidupan kita, kebutuhan kita, kelemahan kita, itu hanya Allah. Jadi kalau sesuatu yang terjadi sama kita, sebaiknya pertama kali kita hubungi juga Allah. Engkau tahu ya Rob, hamba seperti ini gitu ya, mencari solusi, Engkau tahu ya Rob. Seperti juga yang kita lakukan malam ini dalam rangka merayu Allah agar maunahnya, pertolongannya itu datang ke kita. Allah tahu, Allah melihat kita. Masing-masing kita tahu dengan segala persoalan yang ada. Tahu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu mencintai kita dan nggak akan meninggalkan kita, kenapa kita jauh-jauh dari Allah? Allah sering hadir di sepertiga malam, tapi kitanya yang nggak datang. Padahal Allah sudah bilang, minta apa hambaku akan kukabulkan. Aku turun sedekat-dekatnya sampai ke langit bumi gitu ya. Tapi kitanya nggak ngerasa gitu. Kalau kita ada persoalan, kita sibuk bertanya ke sana, ke sini. Dan solusinya tuh dekat sebenarnya. Tapi kitanya yang nggak mau buka pintunya gitu. Kita nggak mau duduk pintu Allah gitu. Allah kalau diduduk berkali-kali Allah malu nggak mengabulkan karena Allah kan punya sifat Rahman dan Rahim. Nah itu yang sering tidak kita sadari ya. Seperti di kajian Ihram magnet rezeki ya, saya tidak ingat itu episode yang mana itu ya. Ustadznya bercerita bahwa ketika seorang wanita meminta didoakan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan aku dong biar aku punya keturunan gitu. Nabi Musa bermunajat sama Allah, ya Rob, saya memohon kepadamu agar wanita ini engkau berikan keturunan. Kata Allah bilang,
bilang wahai Musa pada umatmu itu bahwa dia tidak akan punya keturunan. Nah itu Allah yang bilang, sampaikan kepada Nabi Musa, maaf, Allah berkata sekian gitu ya. Setelah 1 tahun dia datang lagi ke Nabi Musa dengan menggendong anak. Itu anaknya siapa? Anak saya. Apakah anak itu yang kamu lakukan? Iya. Nabi Musa datang lagi sama Allah. Ya Allah, katanya enggak ini. Engkau takdirkan selamanya wanita ini enggak punya anak. Tetapi kenapa dia bisa melahirkan ya Rabb? Kata Allah, aku malu Musa ketika seorang hambaku mengangkat tangannya dengan berkata, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku malu tidak kabulkan sebelum tangannya itu diturunkan. Itulah Allah gitu. Selama ini kalau kita punya persoalan kita mengandalkan akal kita. Ini ada testimoni saya ya Bu ya. Saya saat ingin mempraktekkan ilmu magnet rezeki saat kakak ipar saya itu umroh gitu ya. Suami saya ingin memuliakan, membahagiakan walaupun kondisi keuangan kami sedang tidak baik saat itu. Saat itu suami saya pinjam mobil gitu ya, untuk menjemput dan mengantarkan ke Juanda beserta keluarga. Saat sudah ke Juanda, karena dari Lamongan ya ke Surabaya, rumah saya kan Gresik tengah-tengah. Dari Juanda diampirkan ini di rumah, sudah saya siapkan hidangan dan sebagainya. Seolah-olah saya nggak punya persoalan gitu. Saya menjamu mereka dengan sebisa saya. Saya yakin bahwa kebahagiaan dan kemuliaan ketika saya membahagiakan dan memuliakan mereka, itu Allah titipkan rezekinya untuk saya. Jadi saya harus bersikap sebaik-baiknya. Itu pulang Bapak Ibu. Setelah pulang, perjalanan pulang ke rumah, itu spion mobil yang dipinjam suami saya itu ditabrak orang, ditabrak sepeda motor, piar gitu ya. Waktu itu kebetulan jendelanya dibuka karena mau merapat membeli es dekat pinggir jalan gitu ya. Wah luar biasa itu kaca spion saking luar biasa dahsyatnya tabrakannya itu sampai ke tangannya suami gitu. Sampai berdarah. Saat pulang anak saya yang turun dari mobil, "Ma, ayah kecelakaan." gitu. Wow, keren. Oh, mau kasih saya rezeki apa ya? Padahal saya ini belum bayar pondok anak, belum ini besok saya kebetulan kan penjual sayur. Yang buat saya kulaan sayur itu apa ya, Rob? Ketika ketemu sama suami, pertama kali yang saya lakukan, saya tanya gini, ayah bahagia kan? Gitu. Jadi saat saya tahu tangan suami saya itu berdarah, tapi saya tidak fokus bagaimana kecelakaan bagaimana yang ayah rasakan. Enggak, saya langsung potong kompas aja. Saya berusaha untuk memaksakan diri saya dan memaksakan suami harus bahagia. Ayah bahagia kan? Bahagia kan ayah? Suami saya diam aja, tapi tidak bermuka masam saat itu, biasa aja. Alhamdulillah saat itu mendekati maghrib Bu, langsung saya gelar sajadah, saya minta ampun sama Allah. Ya Allah, pasti ini ada peran dosanya saya. Ampuni saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya istighfar berkali-kali. Saya itu punya stand pasar ya Bu, yang tidak ada rolling door-nya. Ya Rob, seandainya saya punya uang, ini pikiran akal saya. Seandainya saya punya uang, itu saya berikan rolling door, lalu saya tulisin di kontrakan nomor telepon, no fee, sekian-sekian. Pasti kalau laku saya pegang uang, ya Allah, saya bisa bayar gantiin spion mobilnya, saya bisa punya uang untuk keperluan saya, namun dan sebagainya. Itu logika saya. Lah habis itu hari Minggu ya Bu. Hari Selasa saya dikejar-kejar sama orang, WA saya terus. Bu Novi rumahnya mana? Saya mau ketemu sama Bu Novi. Saya ditelepon. Akhirnya saya ditelepon, saya di sini Bu posisi, diampirin Bu. Bu Novi, setannya mau dikontrakan ya? Saya kaget. Padahal setan itu 2 hari loh Bu, Minggu, Senin, Selasa saya sudah dikejar-kejar sama orang. Loh Bu, setannya kan belum saya tulisin. Ibu tahu nomor telepon saya dari mana? Saya tanya-tanya sama orang, ini punyanya siapa ini setan gitu ya. Akhirnya iya saya kontrakin. Ibu tahu nggak pasaran harga di sana berapa? Sekitar 5 sampai 8 juta setahun Bu gitu. Oh iya, memang benar. Jadi saya siapkan uang 10 juta untuk saya kontrak 2 tahun. Gimana Bu Novi? Di luar dugaan, suami saya bilang,
mohon maaf Mbak, kalau segitu nggak dapat. Saya maunya 20 juta setahun. 20 juta setahun? Waduh Pak, saya ini bawa uang 10 juta. Maksud saya mau kontrak stanya itu, karena stanya kecil ya, tidak besar. Mau kontrak 2 tahun gitu. Akhirnya Rabunya datang lagi. Ini Pak, saya bayar uangnya 20 juta 1 tahun ya Pak. Masya Allah. Padahal orangnya tahu loh Bu, harga pasaran di sana itu hanya sekitar 5-8 juta. Itu tanpa nego. Sedikit pun tanpa nego. Akhirnya 20 juta itu buat pasang rolling door bisa, buat beli spion bisa. Akhirnya sudah selesai Mas persoalannya. Masya Allah. Padahal kita nggak mengadu kemana-mana itu. Saya nggak cari amanah, waduh saya cari pinjaman kemana, enggak. Yang saya karena ini, wah saya sudah dapat ilmu magnet rezeki ini, jadi harus saya praktekkan. Saya praktekkan itu beneran. Jadi ketika ini yang saya tanya, jadi saya bertanya itu karena saya sadar, suami saya, jangan ada kata pertama untuk mengeluh. Jadi saya paksa, ayo bahagia kan? Pertanyaan saya seolah-olah saya memaksa diri saya dan suami saya harus bahagia dong. Ayo bahagia kan? Hanya kita kan nggak membicarakan siapa nih yang nabrak, plat nomornya siapa, enggak. Kita nggak fokus ke sana. Jadi memang ya ilmu magnet rezeki ketika kita praktekkan itu luar biasa dahsyat. Seperti itu. Ini mungkin jam 9. Boleh dibuka tanya jawab? Atau mungkin saya testimoni lagi? Boleh. Bunda, testimoni Boleh ya, lagi. testimoni lagi ya, biar kita nggak hanya menyampaikan, tapi kita juga praktekkan. Iya, testimoni, Bun. Testimoni ya. Saat saya ada lagi persoalan sama suami ya, Bun. Namanya rumah tangga pasti ini akan terjadi ya. Itu saya itu langsung bercermin dengan kaca ajaib. Saya pakai cermin ini, ya Allah, apa ya yang kurang? Pasti sesuatu ini Engkau tegur dengan sebab kesalahan saya. Akhirnya saya itu pun baru menyadari, ya Allah, selama ini saya itu setiap saya berdoa, itu saya nggak minta sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Jadi saya itu ya semenjak anak saya lahirkan, saya tahu namanya, saya sebut namanya, ya Allah, saya minta keberkahan ilmunya, keberkahan hidupnya, keberkahan jodohnya, bahkan kematian untuk kedua anak saya itu sudah saya minta. Ya Allah, ambil anak saya nanti husnul khotimah ya Rob. Berilah jodoh terbaik ya Allah yang lebih sayang dari saya, ya punya keturunan yang baik. Itu sudah saya minta sejak anak saya baru saya lahirkan, saya sebutkan namanya. Ketika saya mendoakan, yang pertama kan adabnya ya, mendoakan Rasulullah, mendoakan para sahabat, guru-guru kita ya, mendoakan anak, orang tua, sama saudara. Saya lupa, tidak ingat, maaf. Saya tidak ingat, ternyata saya dalam jangka waktu yang lama bertahun-tahun saya tidak minta sakinah mawaddah warahmah. Bahkan ketika saya berdoa itu saya jarang menyebut nama suami dan membayangkan nama suami. Ya Allah, maaf, ternyata saya yang salah sehingga rasa ini dalam rumah tangga saya ini kok berasa tidak seperti kemanten baru yang dulu ya. Kalau ketemu suami kangen gitu, ditinggal sebentar sudah merasa seperti gimana gitu. Ya Allah, maafkan saya. Dan ketika saya coba lagi Bu, saya minta maaf sama suami, saya berusaha untuk menjalin hubungan itu dengan dengan menyadari peran Allah ya, bukan hanya sekedar hubungan dunia, tapi ya Allah, semua ini Engkau yang berperan ya Allah. Maka Engkau yang pemilik hati-hati hamba-Mu, maka eratkan kembali ya Rob hubungan ini. Saya mendoakan kemuliaan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah. Alhamdulillah ternyata sekarang ini saya sama suami merasa bahagia kembali. Jadi saling memuliakan, membahagiakan, bahkan berlomba-lomba gitu ya. Suami saya yang memang kan tipe orang macam-macam ya. Suami saya kan orang yang nggak suka berkata-kata romantis gitu ya. Tapi sikapnya yang romantis, suka ngasih hadiah gitu ya. Ya gitulah.
Ada juga testimoni saya saat saya ini testimoni semoga Allah jaga saya ya Bu dari riak dan sebagainya. Yang berkaitan dengan stan itu tadi. Yang berkaitan dengan stan itu tadi, Februari kemarin itu baru dikontrakkan 20 juta ya. Habis itu karena stan itu nyicil di pasar tapi tanpa bunga, jadi sekenanya aja gitu. Tiba-tiba saya dihubungi oleh pasar karena pasar daerah ya. Bunda harus melunasinya dalam waktu beberapa hari. Kenapa? Karena ini aset daerah, aset pemerintah daerah, jadi Bunda harus melunasinya. Ketika saat itu saya enggak mau, karena saya sadar ya Allah, saya langsung gelar saja deh Bu. Ya Rob, Engkau yang sengaja mempercepat pelunasan ini, pasti Engkau punya maksud. Tapi ketika saya disuruh untuk meminjam uang ke bank untuk menutup ini, saya enggak mau ya Rob, ini adalah perisai. Maka mampukan saya dengan caramu ya Rob, yang terbaik menurutmu. Hamba yakin engkau pasti memberikan skenario itu yang luar biasa. Akhirnya setelah gelar sajadah, saya sholat tobat, saya tiba-tiba dengan mudahnya gitu menghubungi orang yang ngontrak. Mbak, mohon izin, karena saya dalam waktu dekat ini saya harus melunasi segera dan jumlahnya tidak sedikit bagi saya ya, 104 juta tinggal 70 sekian gitu ya. Saya mohon izin, stangnya mau saya jual, tapi saya berharap mbaknya mau beli. Nanti ketika mbaknya nggak mau, baru saya tawarkan ke yang lain. Tapi kalau mau saya tawarkan ke yang lain pun, haknya mbaknya tetap saya jaga, gitu. Jadi saya terpaksa, Mbak, saya mohon maaf, gitu. Ibu mau jual berapa sih, katanya. Saya sih maunya 350. Orangnya pada tahu loh, Bu, saya beli 104 juta. Oke, Mbak. Akhirnya yang saya kejar bukan orangnya, itu cukup satu kali saya ini kan. Akhirnya yang saya kejar itu Allah. Ya Rob, ketika ketika hamba sudah berusaha untuk tidak membuka perisai lagi untuk membuat amanah baru ya, dengan tidak engkau ridhoi, maka tolong hamba dengan caramu. Beberapa hari Bu, saya didatangi, Mbak saya DP ya uang 100 juta. 100 juta tuh kayak beli kacang goreng gitu. Ini Mbak, tutup aja ini amanahnya Mbak yang ada di pasar gitu. Jadi nanti sisanya kita bikin perjanjiannya, Masya Allah. Itu tanpa nego loh Bu, 350 juta. Jadi bersih saya itu sekitar laba 200 sekian juta dalam beberapa bulan. Masya Allah. Dalam waktu ini juga. Seperti itu. Mungkin sudah ada yang di kolom chat ada yang tanya, monggo Bu Neni dibuka pertanyaan. Iya, Bunda Nopi, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Pak Samsudin Ponorogo ya. Kapan dan dalam kondisi apa kita harus menggunakan cermin ajaib? Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi setiap saat. Kalau kapan setiap saat. Bangun tidur, Allah sudah tunjukkan cermin ajaib, Masya Allah. Kalau kita fokus bangun tidur itu pegang apa? Biasanya pegang HP atau lihat apa? Kalau saya lihat jam dinding. Kalau itu masih di sepertiga malam, saya rasanya syukurnya luar biasa. Masya Allah, terima kasih Allah untuk undang saya hadir. Gitu. Kalau saya ya. Kalau saat saya nggak bisa bangun, itu juga parameter saya, ya Allah, Engkau bangunkan waktu adzan subuh. Kenapa Engkau nggak undang saya di sepertiga malam? Mungkin seharian ada sesuatu aktivitas saya yang nggak berkah, yang tidak Engkau ridho, ya Allah. Sehingga saya kok nggak bisa bangun malam. Kalau saya ya. Jadi cermin ajaib itu selalu saya gunakan kapanpun. Ketika misalkan saat kita lagi kajian seperti ini ya, ada komentar, ada pertanyaan, itu juga cermin ajaib untuk saya. Masya Allah, Allah akan tunjukkan gitu loh, cemong-cemong kita lewat orang lain. Kalau kita nggak mau berkaca, sampai kapan? Ada orang yang saya aja, kadang kita nggak sadari kalau itu dosa gitu ya. Kita selalu membenarkan diri sendiri, egois dan sebagainya. Kalau kita nggak mau berkaca gitu, kadang kita merasa memang saya itu benar kok. Kalau kita nggak ada yang mau menasehati, ya, kalau nggak Allah turunkan kejadian, kadang kita merasa baik-baik saja hidup saya.
merasa kita ini nggak ditegur sama Allah. Jadi kalau kapan kita menggunakan cermin ajaib, kalau saya menyadari bahwa di luar hidup saya adalah skenario Allah yang pasti benarnya. Kalau Allah sudah berskenario, pasti Allah benar. Berarti yang tidak benar adalah saya. Apapun kejadiannya, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan. Misalkan menyenangkan, ih Bu Novi cantik sekali. Lah, dalam hati saya berkata apa ya Allah? Apakah saya memuji Engkau atau saya bersyukur atau yang lain gitu, atau saya merasa berbangga diri dan sebagainya gitu. Atau yang tidak menyenangkan. Bu Novi kok kelihatannya tidak mudah senyum gitu ya. Bu Novi itu orangnya serius banget. Nah, itu juga cermin ajaib kita. Jadi kalau kita belajar cermin ajaib, maka hati kita ini akan lebih sensitif. Setiap yang terjadi, setiap yang kita lihat, yang saya dengar, itu semuanya sudah Allah skenariokan nampak buat kita. Tinggal kita respon seperti apa. Kalau respon kita tidak tepat, maka Allah akan remedi lagi. Saya sering mendapatkan ujian persoalan yang sama. Ketika saya renungkan, ya Allah, kenapa Engkau remedi lagi? Ya Allah, mungkin karena jawaban saya kurang tepat. Salah satu jawaban saya yang kurang tepat diantaranya, saya kurang mensyukuri adanya ujian atau musibah. Saya itu memuji Engkau, alhamdulillah hanya dalam keadaan senang ya Rabb. Dalam keadaan saya butuh Engkau, dalam keadaan saya mungkin yang tidak ringan, ngomong alhamdulillah kok enggak ini ya, karena itu Engkau remedi lagi, persoalan yang sama datang lagi. Kalau kita misalkan ada mungkin kita menghindari tetangga, misalkan tetangga saya seperti ini, saya harus pindah rumah gitu ya, pindah rumah karena kita tidak nyaman, tidak senang dengan sosok seperti ini. Pindah rumah pun Bu, kalau kita ujiannya belum lolos, Allah akan hadirkan dengan persoalan yang sama walaupun dengan sosok yang berbeda. Peran-peran orangnya itu akan sama. Kok seperti ini lagi ya? Itu berarti Allah ingin menutupi kelemahan kita. Allah akan uji terus kelemahan kita sampai kita itu kuat, sampai kita itu tegar, kita itu sabar, nggak remedi lagi. Oh berarti engkau sudah lulus gitu. Dan kalau kita sadari bahwa kemuliaan dan kebahagiaan kita ini sebenarnya, kemuliaan dan kebahagiaan kita ini sebenarnya, kalau dalam ilmu magnetisik itu bergantung orang lain loh. Kenapa? Allah kirimkan orang sekitar kita ini untuk membuat kita bahagia dan membuat kita mulia sebenarnya. Baik yang responnya baik atau tidak. Kenapa? Karena Allah sudah kasih peran mereka untuk mengangkat derajat kita, apapun perannya. Jadi kita tuh harus berterima kasih sama mereka, apapun perannya. Ketika kita diuji dengan persoalan, kita memuliakan mereka, kita ambil positifnya, kita membahagiakan mereka, maka Allah angkat derajat kita. Karena siapa? Sebab mereka. Jadi kita ini diangkat oleh Allah, dimuliakan, dibahagiakan bukan karena orang-orang yang jauh dari kita, ya orang-orang yang bersinggungan sama kita dalam grup, bersinggungan secara fisik, ya. Jadi kita tuh mulia karena mereka, peran-peran mereka yang membuat kita tidak nyaman gitu ya. Mungkin setelah kita mengenal magnet rezeki, maka kita suburkan kembali terumbu karang yang sempat kering gitu ya. Namanya kita juga proses pembelajaran. Saya juga proses belajar gitu. Proses sampai sekarang pun saya masih proses belajar, terutama apa yang saya sampaikan gitu. Monggo silakan. Baik Bunda Nopi, mungkin kita batasi 3 pertanyaan aja ya Bun ya. Siap. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Izin bertanya Bunda Nopi, kita ini kadang itu paham bahwa saat bercermin diri kitalah yang salah. Tapi penerimaan hati itu yang tidak mudah. Bagaimana agar kita bisa memiliki penerimaan hati yang baik Bunda? Karena itu ajaib itu, pertolongan Allah itu tidak mudah untuk didapat. Karena apa? Tidak mudah untuk dipraktekkan. Sebenarnya dekat solusinya. Pertolongan Allah itu ada, rezeki itu banyak Allah siapkan untuk kita. Bahkan kita dipaksa untuk diberi rezeki itu ya. Banyak solusi itu ada, pertolongan Allah itu dekat. Tapi berasa kenapa tidak mudah ya? Karena kita sendiri itu menutup
menutup diri gitu loh. Sebenarnya itu apa namanya? Tadi pertanyaannya apa, Bu? Kenapa tidak mudah ya dipraktekannya? Kita itu ketika bercermin sadar diri gitu bahwa kitalah yang salah. Tapi penerimaan hatinya itu tidak mudah gitu. Bagaimana Saya ingat materi tentang dunia kuantum, bahwa keajaiban itu ketika kita ada di dunia kuantum harus ada yang positif, pikiran, perasaan, dan motivasi. Motivasi itu bisa berupa niat. Perasaan itu getarannya 5.000 kali lipat dari pikiran kita. Jadi kalau mau ajaib, kuasai dulu perasaannya. Kuasai pikiran kita, kuasai perasaan kita. Karena dasarnya perasaan kita itu ternyata 5.000 kali lipat dari getaran ini loh, pikiran. Kenapa tidak ajaib? Kenapa tidak tidak mudah ini? Karena getarannya itu tidak sinkron. Kita berusaha berusaha baik gitu, hati kita menolaknya. Jadi debaran jantung itu harus kita jaga. Kata Ustadz Mas, ketika kita dapat tumbukan pertama, terus diri kita berdebar gitu ya. Itu keajaiban yang luar biasa sudah lewat itu. Walaupun kita sadari beberapa tahun yang selanjutnya gitu ya. Tapi tidak sedasar yang pertama. Karena itu MR itu mengajari kita untuk bersyukur pada tumbukan pertama, bersabar pada tumbukan pertama, dan menerima. Karena itu tumbukan pertama itu dahsyat. Kalau nggak sinkron, akhirnya seperti yang Ustadz Nas sering kasih simulasi ke kita, ketika kita bilang gajah itu kecil gitu, maka sering kita ulat itu panjang gitu ya. Maka sering nggak sinkron antara tangan dengan ini, karena pikiran dan perasaan nggak sinkron. Nah, kalau mau ajaib kita paksakan itu 3. Pikiran, perasaan, dan motivasi atau niat dijaga. Karena itu setiap kita itu punya energi. Energi kita bisa dirasakan untuk orang lain. Jadi perasaan kita yang tidak nyaman pun orang lain pasti akan rasakan itu. Jadi kalau kita mau anak kita mau ngomong sama anak kita yang mungkin lagi wow keren, kita kondisikan dulu hati kita. Kalau kita belum siap, sebaiknya kondisikan dulu hati kita. Kalau kita juga sama-samanya wow keren, ya jadinya nggak nyambung gitu. Jadinya apa yang kita mau sampaikan baik-baik, ternyata penerimanya enggak. Karena energi itu bisa terasa loh. Energi itu bisa terasa. Vibrasinya itu bisa dirasakan orang sekitar kita. Seperti itu, Bu. Jadi dijaga positive thinking, feeling, sama niatnya, motivasinya. Iya. Masya Allah. Jelas banget ya penjelasannya. Selanjutnya, tapi ini mungkin sudah terjawab juga tadi ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan. Maaf ya, saya tadi pagi mendapat bungkus permen. Mungkin itu dari kesalahan saya. Itu harus bercermin ajaib ya, Bun? Kalau tulisannya masih mungkin, itu berarti masih merasa antara iya dan tidak. Tapi kalau tulisannya sesuatu yang terjadi sama kita itu karena tunjukkan karena peran dosa kita, saya yakin berarti iya pasti jawabannya. Kalau mungkin gitu, mungkin kita masih merasa aku nggak salah kok. Misalkan ya, yang suka viral yang saya, karena saya jadi trainer ini yang banyak dicurhati ibu-ibu rumah tangga misalkan. Mempertahankan dari sekian tahun untuk tetap setia dengan rasa yang sama itu tidak mudah loh. Ketika suami kita atau mungkin istri kita itu berbelok arah gitu ya, selingkuh, yang harus kita mau tidak mau, ketika kita mau keadaan itu pertolongan Allah kembali lagi, maka yang harus bercermin pertama kita. Kok bisa saya yang bercermin? Kan dia yang selingkuh. Yang sering kali kan seperti itu. Maunya ajaib, maunya ditolong sama Allah, tapi mau praktek itu tidak mudah gitu. Kok bisa? Harusnya kan dia. Kalau dengar nasihat, tuh, ayah, lihat tuh, WA, dengerin tuh ustadznya, gitu ya.
Padahal saya tadi bilang bahwa semua yang Allah sengaja kita dengar dan kita lihat itu pesan untuk kita, ada hikmahnya. Jadi kalau kita ingin dapat solusi persoalannya, maka kita akan jaga rasa itu ya. Ketika kita ada persoalan, saya ini tahap belajar ya Bu. Ketika ada persoalan, biasanya kalau nggak tidak mudah gitu ingin curhat lagi sama orang lain. Sekarang saya belajar untuk tidak bercerita apapun. Saya punya Allah, nanti Allah yang akan selesaikan. Saya cukup punya Allah, saya cerita sama Allah saja. Nanti Allah yang akan selesaikan. Apa hubungannya persoalan tentang piutang, soal gini dan seperti ini, apa hubungannya dengan Allah? Sangat, karena tidak akan selesai kalau Allah tidak berkehendak selesai. Maka ketika saya punya persoalan, maka yang saya lakukan adalah melakukan sesuatu yang Allah ridho. Contoh ya Bu, saat ini saya lagi ada persoalan, maka saya hubungi teman-teman, ada Zoom nggak? Gitu. Kalau nggak saya jadi pesertanya Zoom, saya jadi pemateri, mau nggak Bu? Mau. Saya ingin merayu Allah supaya Allah ridho terhadap persoalan saya. Ketika saya ada persoalan, saya datangi ibu saya, hanya memandang. Apa hubungannya? Enggak. Walaupun kita nggak bercerita, nggak usah cerita. Ketika kita ketemu sama ustadz, sama ustadzah minta nasihat, kan nanti kalau kita nggak curhat kan nggak match jawabannya. Siapa bilang? Karena ketika saya minta nasihat acak gitu ya, selama ini ketika saya minta nasihatnya dong Mi, gitu saya datang ke guru ngaji saya dan beliau memberikan nasihat apa Bu, terserah Umi aja, seikhlasnya Umi aja, dan beliau selalu ngepas gitu. Oh kok yo tahu ya apa yang saya rasakan gitu. Coba deh, ini juga saya lagi belajar ya, kalau kita punya persoalan, coba jangan ceritakan apapun ke orang lain, coba dipraktekkan. Oh tahu kok yang saya rasakan. Oh itu tahu benar yang saya rasakan, dan Allah itu maha memelihara, maha rohman, maha rohim, maha menolong. Pasti Allah tunjukkan jalannya. Ketika kita butuh nasihat, minta aja nasihat aja. Atau di YouTube misalkan ada Ustadz Nas, ada videonya Ustadz Nas, testimoni tentang yang lain. Akhirnya hati kita merasa bahwa ternyata yang punya persoalan bukan saya ya. Terkadang kok saya nggak sengaja ya klik video ini, tapi kok ngepas banget, nggak sengaja sama kita, tapi Allah sudah sengaja. Betul. Lanjut Bunda Nopi. Lanjut, monggo satu lagi ya. Satu lagi, Jika 1 koma. ada lagi nih di bawahnya, ternyata Masya Allah ya, seru nih banyak. Kok saya lagi free nih. Kita menikmati kajian ini. Gimana? Jika kita sudah belajar dan menerima cermin ajaib kita, tapi ketika sudah selesai dengan orang yang tidak nyaman itu tadi, kita jaga jarak di dunia real, tapi tetap kita dekat dalam dunia kuantum. Seperti ini apa boleh dan tidak merusak terumbu karang? Sebenarnya artinya itu Ibu atau Bapak ya yang bertanya ya? Sebentar. Ibu kayaknya, Ibu Lika Mentari. Sebenarnya Ibu yang bertanya itu pasti sudah tahu jawabannya. Jadi gini, kalau hati kita itu sebenarnya alarm loh. Fitrahnya kita itu kalau berbuat dosa itu alarmnya nggak nyaman. Kalau kita lagi dekat sama Allah itu alarmnya tenang. Walaupun secara dunia nyata persoalan kita belum selesai, tapi hati kita sudah nyaman, nikmat, syukur ya Allah. Kalau sudah syukur itu rasa cinta itu sudah ada. Mencintai takdirnya, ridho dan sebagainya. Selama tidak menyinggung perasaan beliau, ya tidak apa-apa. Kan misalkan ya saya masih tidak nyaman, ya Allah saya ingin jeda. Boleh, daripada nanti kita ketemu terus kita ngomong tambah menyakiti beliau, ingin punya jeda. Dalam artian tidak memutuskan hubungan silaturahim. Kalau terpaksa bertemu dengan di jalan atau apa dengan tidak kita sengaja, ya kita tetap berbuat baik seperti itu. Jadi menjaga ya. Alarm kita pasti ini, kira-kira saya seperti ini menyakiti beliau atau enggak ya. Kalau hanya sekedar menghindari pertemuan, kan menghindari kan, beliaunya kan nggak merasa. Tapi memaafkan, memang ada sesuatu
ujian atau persoalan itu butuh waktu, dan setiap waktu itu seseorang satu dengan yang lain itu berbeda, tergantung kita ya. Tapi enggak apa-apa gitu. Kita kan manusia gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting kita sudah belajar, berusaha untuk baik gitu. Ada kalanya setiap ujian itu kita meneteskan air mata, kita kok nggak kuat ya. Enggak apa-apa. Allah kok yang ciptakan air mata itu ada gitu ya. Supaya kita juga bisa healing, self healing kita ya. Supaya kita juga bisa detox perasaan kita ya. Enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama ya gitu ya. Setelah healing, kalau di keimanan itu ada futur ya namanya, penurunan keimanan. Enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, balik lagi, tambah tambah lagi imannya dari sebelumnya seperti itu. Jadi ada waktu jeda, kita tuh ingin me time, biasanya seperti itu. Siap? Ada lagi, Bu? Ada satu lagi mungkin. Izin tanya, Bun. Ya. Gimana, Bun, sikap kita ketika kita dalam keadaan belum lebih? Misalnya saat itu ada uang, tapi sebenarnya ada amanah dan ada kebutuhan. Mana tadi? Maksudnya? Pada saat itu ada saja yang menghubungi minta pertolongan seperti mau pinjam atau mau minta uang, entah dari saudara atau orang lain. Mungkin sikap kitanya ketika dalam keadaan belum berlebih, mungkin dari segi materi. Saat itu ada uang, tapi sebenarnya ada amanah dan ada kebutuhan, tapi selalu ada orang yang datang, baik saudara ataupun yang lain yang hendak meminjam uang atau minta uang. Iya. Kalau saya, karena saya juga nggak tahu kapasitas masing-masing ya, yang penting menjaga terumbu karang. Dalam artian, ketika kita lebih bisa menjaga terumbu karang dengan berkata, saya nggak bisa minjemin, kalau kita punya sesuatu, kita kasih ya kita kasih, gitu ya. Nggak apa-apa, daripada nanti saat kita membutuhkan, terus kita meminta, ternyata sama-sama tidak bisa saling menjaga terumbu karang. Tapi Bun, ketika kita sudah bermental kaya, sudah bermental kecukupan, ya. Jadi orang mental kaya ini merasa tidak mau orang mental kaya itu nggak mau gratisan, nggak seneng diberi. Kalau diberi seneng, tapi kita harus kembalikan lebih banyak. Merasa cukup aja gitu. Kalau mental kaya rasanya cukup gitu ya. Jadi tergantung kondisi yang masing-masing ya, karena dalam curhat ini kan saya nggak tahu detailnya, nggak tahu intensnya seperti apa gitu. Kalau punya amanah, disertai sedekah, memang amanah itu wajib untuk diselesaikan, tapi sertailah sedekah. Sedekah itu bukti dalam kita tidak mudah, itu bukti pembuktian iman. Kalau sedekah dalam waktu kita banyak uang, berkelimpahan, itu bentuk rasa syukur. Tapi sedekah dalam waktu saat kita punya kebutuhan, saat kita tidak diringankan, itu adalah pembuktian iman. Yakin bahwa janji Allah itu pasti ada. Kan Allah dalam surat Al-Baqarah kan Allah balas itu ya. Sedekah sekian, Allah balas sekian, sekian, sekian. Dan sampai di akhir ayatnya itu Allah bilang, dan Allah balas sekehendak Allah, sesuai Allah yang kehendaki. Berarti tak terbatas pertolongan Allah. Kalau kita punya jiwa orang kaya ya, bahwa nominal itu sudah tidak menjadi parameter kita. Tapi ya itu menjaga terumbu karang itu sangat penting. Kalau misalkan dalam waktu dekat kita membutuhkan uang itu untuk membayar ini daripada nanti saat kita meminta uang tersebut menjadi persoalan tersendiri, maka sebaiknya tidak. Kalau misalkan kita niat meminjami, bahwa kita tidak terlalu berharap lebih gitu ya. Jadi untuk menjaga terumbu karang, jangan sampai saat kita nagih juga tambah merusak terumbu karang, gitu juga harus dipertimbangkan. Masing-masing kondisi, masing-masing tahu gitu ya. Tapi yang saya sarankan saat kita masih punya amanah, kita jangan lupa sedekah. Ini testimoni saya ya Bu. Saat 12 September 2012, saya sangat ingat betul itu.
Uang 500 juta saya itu hilang, Bu, dalam sekejap karena saya investasi saham dan saat beberapa jam langsung hilang. Luar biasa, saat itu dahsyat sekali. Dan saat itu saya belum mengenal magnet rezeki, saya belum punya guru, saya belum punya cermin ajaib. Yang saya salahkan orang yang membawa uang saya, orang yang menawari investasi gitu. Saya butuh waktu untuk merenung, untuk menyadari Allah ini tersebab salah saya. Karena saya berhubungan dengan riba dan riba itu tidak engkau ridhoi, tidak engkau izinkan, tapi kayak jalan gitu saya terobos aja. Akhirnya saya dapat teguran dari Allah. Itu saat saya mengalami masa-masa seperti itu ya. Sedangkan 500 juta itu bukan uang saya, uang orang lain yang harus saya kembalikan. Dan saat itu Allah juga hadiahkan saat saya itu punya pabrik gitu ya Bu, bahan baku pembuatan pupuk gitu, saya kirim kemana-mana. Ternyata itu ganti spek, ganti lab gitu ya. Itu harus tutup, karyawan saya harus saya PHK, saya harus menanggung luar biasa lah. Nah, saat itu bertubi-tubi persoalan itu ada. Saya sampai jualan nasi bebek, jualan buah irisan. Walaupun background saya S2 harus saya turunkan ego saya. Akhirnya saya menyadari sampai berapa tahun baru saya bilang gini, ya Rob ini salah saya sudah kapok ya Rob, saya tobat. Ya Allah lunasi, mampukan saya untuk melunasi karena hutang adalah tetap amanah dan engkau pasti akan tanya dalam yang lahat saya, maka lunasi segera ya Allah dengan caramu. Alhamdulillah Bu, luar biasa saat saya sudah menurunkan garis kebenaran, saya menerima cermin saya mengakui itu saya salah dan saya mensyukuri cermin itu. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak jadi nambah lagi ribanya. Engkau tegur di sekian nominal gitu ya, 500 juta. Alhamdulillah pertolongannya hadir saat ini walaupun saya jualan sayur gitu ya. Saya punya 2 unit rumah lunas gitu ya. Mobil ada lunas, sepeda lunas, biaya sekolah anak-anak juga lunas walaupun masih ada amanah yang dulu-dulu itu kartu kredit itu dan insya Allah semoga akhir tahun ini juga segera lunas gitu. Jadi saya baru mensyukuri, ketika saya mensyukuri itu maka solusi itu hadir gitu. Maka secara logika Bu, saya hanya jualan sayur dan saya jualan sayur tidak banyak ya. Mungkin ada di Zoom ini ada Pak Sam dari Ponorogo tadi sempat pernah bermalam ke rumah saya, melihat dagangan saya. Rasa-rasanya itu berapa sih pendapatan orang jual sayur kayak saya yang bawaannya nggak banyak. Tapi kok bisa ya punya rumah ya, yang saya hitung-hitung nih beli rumah, renovasi, dan sebagainya itu hampir 600 juta ya, 600 juta atau 600 gitu. Belum rumah satunya gitu. Kok bisa ya Allah hadirkan itu dalam 5 tahun setelah Allah kasih peringatan itu. Jadi ketika Allah kasih peringatan itu saya nggak langsung bisa bercermin Bu. Saya menyalahkan pikiran saya waktu itu belum mengenal makna dari segi pikiran saya itu seandainya gitu. Saya nggak ketemu orang ini, saya nggak pinjam uang ini, saya nggak taruh saham ini, gitu. Seandainya gitu, menyalakan kambing hitam ya. Jadi cermin buruk rupa, cermin dibelah, nggak mau nerima keadaan kalau saya tidak benar. Jadi ketika saya sudah menerima itu, saya mensyukuri kejadian itu, maka keajaiban ya. Kenapa saya bilang keajaiban? Karena secara logika nggak masuk akal. Kemampuan saya nggak bisa seperti itu. Makanya ini mungkin peringatan Allah ketika saya berlimpah saat omset saya bisa saat tahun 2012 ya, 1 minggu itu omset saya bisa 100-110 juta. Itu berasa syukurnya, nikmatnya itu nggak ada gitu. Mungkin masih bahagia sekedar kesenangan, bukan ketenangan ya. Kesenangan aja, nggak ada ketenangan, terus nggak ada kedekatan sama Allah yang lebih. Saat saya diuji, saya nangis-nangis gitu ya di sajadah. Mungkin saat-saat bahagia dulu saya lupa caranya nangis ya Allah. Di atas sajadah sampai basah karena saya itu mungkin saya lupa caranya. Karena Engkau kasih peristiwa ini sehingga berasa air mata itu sampai menetes tuh hangat gitu Bu ya. Di pipi itu saking keluarnya penuh rasa gitu. Masya Allah nikmatnya gitu.
Allah, keren banget Bunda Novi. Wow, keren. Yang Terjawab keren semua Allah. persoalan saya. Katanya Bunda ini ada tanggapan ya. Pertanyaannya mungkin sudah selesai. Wow, keren. Terjawab semua persoalan saya walau tidak saya ungkapkan. Terima kasih Bunda Novi. Ada lagi Sama-sama. tanggapan? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Barokallah Bunda Novi dan Bunda Nani. Masya Allah. Insya Allah ini Luar biasa. skenario Allah ya, yang ketika saya ada sesuatu yang saya sampaikan ini, ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya, itu insya Allah karena Allah yang sengaja. Dan ini juga teguran buat saya sendiri ketika saya menyampaikan dan telinga saya paling dekat dengan mulut saya, ini juga teguran alarm bagi saya ya, alarm ini. Jadi kalau sudah menyampaikan, kedepannya harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih sering menggunakan cerminnya. Seperti Pak Sam tadi, cerminnya kapan digunakan? Kalau saya saat kita sudah melihat pertama kali bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semuanya cermin kita. Energinya luar biasa Bunda Nov. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai buruk rupa cermin dibelah, tapi kita siapkan mental bahwa apapun yang terjadi ada peran kita di dalamnya ya Bun, gitu ya Bun ya. Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda semuanya, seru sekali ya materi malam ini, dahsyat Bunda Novi. Sudah jam 21:36. Nah, ayah bunda bagaimana? Mungkin tidak perlu saya ini ya, resume materinya, sudah teramat sangat jelas penyampaiannya. Mungkin ini ya closing statement ya, yang tadi sudah saya sampaikan lagi ya. Sebenarnya ini saya terinspirasi oleh Ustadz Abus ya. Saya sampaikan beliau lagi nasihat yang selalu tertancap dalam hati saya. Ketika kita punya persoalan, maka datangilah persoalan itu dengan gagah, dengan berani, dengan anggun, dengan cantik. Wahai persoalan, saya punya Allah yang Maha Besar. Ketika kita sebaliknya membesar-besarkan masalah, dan otomatis ketika kita membesar-besarkan masalah itu pertolongan Allah itu semakin mengecil gitu, karena kita nggak melihat pertolongan Allah itu ada, solusi itu ada, itu nggak melihat. Yang kita fokus itu hanya masalah, maka hanya persoalan, maka persoalan itulah yang menjadi magnetnya. Tapi ketika kita mendekati Allah, maka Allah punya berbagai cara, walaupun pikiran kita itu nggak nyampe ke sana gitu loh. Allah punya berbagai cara untuk solusi itu hadir untuk kita. Masya Allah, Masya Allah, Itu Masya closing Allah. statement-nya. Keren, keren. Datangi masalah dengan anggun gitu ya, dengan Dengan gagah. gagah, dengan berani, wahai masalah gitu ya. Harus Ini dipraktikkan. masalah. Saya punya Allah yang Maha Besar. Jadi apa yang harus kita risaukan gitu kalau kita sudah punya Allah yang Maha Besar? Masya Allah. Masalah terkecil apapun kita sampaikan kepada Allah yang punya solusi Maha Besar gitu ya Bun ya. Masya Allah, gimana nih? Masih betah berlama-lama kayaknya ya. Tapi karena waktunya sudah jam 38 menit, izin ayah bunda semuanya, karena sudah closing statement juga ya. Kita akhiri Bunda Novi, mohon izin semuanya. Saya minta doa untuk saudara Palestina, boleh tidak ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, ayah bunda yang dirahmati Allah. Sejatinya ketika kita saat ini masih mendengar berita tentang saudara kita di Palestina, maka Allah juga ingin respon terbaik untuk kita ya. Kalau kita tidak bisa membersamai mereka dengan raga kita, maka kita hadiahkan doa kita, hadiahkan sebagian harta kita untuk mereka. Kenapa hadiah? Karena mereka bukan kaum fakir miskin yang harus kita kasihani, tapi mereka adalah pejuang Al-Aqsa yang mulia. Jadi ketika kita memberikan hadiah itu adalah tanda kita bukan kasihan, tapi tanda cinta kita kepada mereka. Insya Allah balasan mereka adalah surga. Amin. Yang nanti akan ditanya sama Allah adalah kita. Apa yang peran kita terhadap berita Palestina yang ada?
Apakah kita menutup mata, menutup telinga, apakah hanya sekedar rasa iba seperti itu ya? Tidak ya. Tapi karena kita dalam dunia kuantum adalah satu sama terhubung, kita juga berharap satu surga dengan mereka karena mereka adalah jihad fisabilillah. Balasannya tidak lain adalah surga. Dan ketika mempertahankan Al-Aqsa, Amin. Amin. maka itu juga penerus perjuangan Rasulullah. Dan kita juga ingin membersamai mereka. Walaupun raga kita terpisah, tapi dunia kuantum kita satu sama terhubung ya. Kita hadiahkan ini, semoga Allah memberikan kesempatan kita nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW, dengan orang-orang yang mencintai beliau dan orang-orang yang mencintai Rasulullah, untuk menjaga Al-Aqsa yang mulia ya. Semoga Allah kuatkan mereka, luruskan niat mereka bahwa semuanya perjuangan ini syahid fisabilillah hanya untuk Allah, bukan hanya untuk menunjukkan kepada Israel, bukan karena nafsu kita ingin menang, bukan hanya sekedar kita ingin dilihat kuat dan lain sebagainya, tapi kita tunjukkan ya Allah ini semuanya takdir terindah dan kami menerimanya dengan bahagia dan kelapangan dada ya Allah. Allah semoga menangkan Palestina nanti ya, dan semoga anak turunan kita juga membersamai Palestina sampai Nabi Isa membunuh Dajjal ya. Itu juga menjadi cita-cita tertinggi kita ya. Kita bukan hidup hanya sekedar hidup di dunia saja, tapi kita hidup di dunia ini hanya untuk bekal di akhirat nanti. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena iya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih semua Bapak Ibu yang luar biasa. Nanti jangan lupa di-share donasi-donasi yang ada. Kalau ada orang berdonasi dengan rekening yang telah kita sebarkan, insya Allah itu juga menjadi amal kebaikan untuk kita. Dan dengan rasa syukur kita yang ada, maka kita sendiri juga kita hadiahkan untuk mereka. Ingat, kalau kita dalam keadaan berlimpah, bersedekah atau berinfak itu adalah tanda syukur. Tapi ketika kita dalam keadaan istimewa, itu adalah pembuktian keimanan kita bahwa ayat Al-Quran itu benar. Allah pasti akan balas, Allah tidak akan tinggal diam. Allah maha melihat, Allah tahu kondisi kita. Walaupun kita nggak kasih tahu kondisi keuangan kita, dompet kita, Allah tahu. Berapa lembar yang ada di lemari kita, berapa tagihan yang di depan kita, Allah tahu. Tapi kita punya Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah akan lunasi semuanya. Ketika kita yakin bahwa hidup kita ini bergantung sama Allah yang merawat kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang menjaga kita, yang menolong kita, yang paling dekat sama kita. Saya jadi menggebu-gebu ini kalau cerita Palestina. Mohon maaf ya. Ya, saya serahkan ke MC nanti ditutup dengan bacaan kafaratul majelis nggih Mbak Nani nggih. Masya Allah, girohnya luar biasa ya Bun ya. Tentunya girohnya kita semua mungkin sama kalau karena mungkin sudah jam 21:44. Ayah bunda semuanya mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dimanapun berada, senantiasa Allah mudahkan segala sesuatunya, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon diri. Ya, mohon maaf. Mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Nanis, Bunda Novi, dahsyat keren. Lebih baik iman Islam ya. Mohon maaf Amin. ya. Bunda Nanis, terima kasih ya. Mohon maaf belajar. Tak apa-apa. Banyak Ayo, doa. semangat Masih Cianjur. direkam ya. Nanti ngobrolnya di grup ya. Allah. Mohon maaf semuanya. Sampai ketemu dalam keadaan iman Islam yang lebih baik. ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minggu depan Kang Triji ya. Bunda Novi. Minggu depan